Pak Wayan dan juga Selamat Bu pagi, Lustri. Pak Pande. Selamat pagi, Bu Sri. Pagi Pak Pandi. Nggih, senang sekali Pagi Pak bisa Wayan. berjumpa kembali dengan Pak Wayan dan juga Bu Lustri. Salam sehat selalu untuk kita semua, nggih. Sehat Bapak. Nggih. Pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching, di mana dalam kegiatan ini saya bertindak sebagai pengamat, nggih. Kemudian Pak Wayan sebagai coach dan Bu Lustri sebagai coachee. Nah, sebelum latihan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wayan selaku coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Kinten Pak Wayan. Oke, silakan Pak Pande. Oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam alur tirta ada yang namanya penetapan tujuan, kemudian I-nya itu adalah identifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, kemudian dalam alur tirta ini merupakan rubrik yang saya gunakan dalam kegiatan pengamatan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan coaching ini. Yang selanjutnya adalah hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wayan dalam kegiatan pengamatan ini yang akan kita laksanakan dalam kegiatan ini. Kompetensi inti apa yang kiranya Pak Wayan akan kembangkan? Terima kasih Pak Pande. Jadi untuk kegiatan ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi karena saya merasa ini masih perlu saya tingkatkan. Oh, gitu. Jadi hari ini ada kompetensi inti yang ingin Pak Wayan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, nggih Pak Wayan. Benar-benar. Nah, jadi yang lebih spesifik itu yang itu satu itu aja ya Pak Wayan. Sekaligus juga nanti saya akan mencoba menerapkan alur tirta dengan bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin dibicarakan oleh si coaching-nya. Oh, gitu. Oke, baik Pak Yan. Jika saya skalakan kompetensi yang Pak Wayan punya saat ini, artinya sebelum melaksanakan praktek coaching, diskalakan 1 sampai dengan 10, kira-kira di skala berapa Pak Yan? Kalau secara mandiri saya lihat mungkin sementara di skala 6 ya mungkin hampir mendekati 7 lah, tapi mungkin masih 6 Pak kira-kira. Oh, nggih. Baik, berarti masih di skala 6 nggih. Baik Pak Yan, saya sudah catat untuk mempersingkat waktu dan kesempatannya, tiang persilahkan Pak Wayan sareng Bu Lustri untuk melaksanakan praktek coachingnya. Waktu dan kesempatan tiang persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pande. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Wayan. Gimana kabarnya hari ini Bu Sri? Wah, kabar baik Pak Wayan. Pak Wayan, apa kabar hari ini? Ya, yang juga baik. Gimana di sekolah sudah selesai mengajarnya Bu Sri? Kebetulan hari ini jam mengajar saya jam terakhir Pak Wayan, jadi masih kosong di jam pagi ini. Oh, Nanti berarti saya masih ada kosong. mengajar di jam terakhir siang Pak Wayan. Oke, bagus-bagus. Jadi kita ada waktu sebentar ya Bu Sri untuk karena Bu Sri kemarin menghubungi Tiang, bisa nggak berdiskusi? Barangkali ini ada sesuatu yang memang perlu Bu Sri diskusikan, nggih? Inggih Pak Wayan, terima kasih atas waktunya Pak Wayan. Pak Wayan sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini walaupun dengan Zoom ya. Jadi tidak mengurangi apa ya Pak Wayan, maknanya kita bertemu ya. Ya, benar. Nggih. Jadi kira-kira kalau saya boleh tahu, kira-kira apa nih permasalahan yang perlu kita diskusikan? Baik Pak Wayan, begini yang ingin saya bicarakan. Kebetulan saya ditugaskan menjadi koordinator untuk
akreditasi sekolah ini Pak Yan. Dan harus Oke. mengkoordinir seluruh warga sekolah dalam menyiapkan dokumen-dokumen. Nah, itu yang apa ya Pak Wayan, masih membuat saya kebingungan mungkin Pak Wayan. Oh, jadi Bu Sri sekarang jadi koordinator atau ketua ya, ketua panitia persiapan akreditasi. Iya, betul. Wah, selamat nih Bu Sri ya. Selamat dengan tugas yang diberikan, juga beban yang yang akan didapat nanti. Oke, Bu Sri. Nah, Nggih. itu Pak Nah, Wayan. karena kita kan waktu waktu Bu Sri juga terbatas, mungkin bisa dispesifikasi Bu Sri ya, lebih menukik kira-kira di bagian di penyiapan dokumen tentang akreditasi ini ke bagian mana yang mungkin Bu Sri perlu kita lebih tekankan untuk diskusi hari ini. Gini Pak Wayan, saya sedikit kendala kalau dari segi pengalaman dan usia saya termasuk usia yang masih muda Pak Wayan. Dan Ya, harus menghadapi guru-guru yang usianya lebih dari saya Pak Wayan. Dan terlebih lagi Pak Wayan, ini merupakan tugas pertama saya. Jadi saya harus berpikir lebih keras dan tentang hal ini Pak Wayan. Sehingga saya oh, memerlukan teman untuk diajak berdiskusi. oke, jadi ini pengalaman pertama Bu Sri ya. Jadi kira-kira dari itu kan kalau yang tidak salah tangkap berarti salah satu kendala adalah bagaimana agar guru-guru yang lebih tua atau yang senior ini bisa terlibat dalam penyiapan dokumen-dokumen akreditasi sekolah seperti itu ya Bu Sri ya. Jadi Bu Sri mengalami dilema ya kurang lebih seperti itu. Iya betul sekali Pak Wayan. Nah dengan Oke, oke. banyaknya berkas dan waktu yang mepet ini Pak Wayan, saya khawatir karena di sekolah saya banyak rekan-rekan yang menjelang purna bakti juga. Sehingga kalau tidak dilibatkan juga tidak enak perasaan saya Pak Wayan. Dan kalau dilibatkan saya bingung bagaimana melibatkan dan bagaimana nanti meminta beliau menyiapkan berkas-berkas tersebut dengan waktu yang amat sangat terbatas ini. Oke, jadi Bu Sri juga kejar-kejaran dengan waktu ya. Oke, Bu Betul Sri. Nah, sekali. kapan nih kira-kira akreditasinya, Bu? Sudah ada jadwal ya? Kebetulan sudah Pak Wayan, akreditasinya awal Januari di minggu pertama kalau nggak salah itu jadwal yang diberikan. Januari di minggu pertama Pak Wayan. Januari minggu pertama, oke. Jadi kurang lebih sebulan ya Ibu Sri dan tim punya persiapan ya. Ya. Oke. Nah, melihat situasi, melihat waktu yang mungkin bisa kita bilang agak mepet ya Bu Sri ya. Nah, kira-kira sampai saat ini eh, kesiapan dokumen atau kelengkapan lain yang sudah Ibu Sri siapkan dengan tim Nika kira-kira sudah berapa persen kira-kira? Kalau dari persentase ya Pak Wayan, mungkin baru sekitar 40 sampai 50%. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Ya baru setengahnya itu Pak Wayan. Oke, baru ya sudah lumayan juga sih Bu Sri ya, sudah 40 sampai 50% ya. Sekarang tinggal lebih intens ya, Kak, untuk menyiapkannya. Nah, kembali kepada permasalahan Bu Sri tadi, kan kita tadi Bu Sri menyampaikan ada kendala dengan bagaimana memanfaatkan guru senior. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu Sri lakukan untuk mendapatkan, kan sudah tersedia nih 40% sampai 50% dokumen. Nah, gimana sementara ini Bu Sri mendapatkan dokumen-dokumen tersebut terutama dari guru-guru seniornya? Kalau selama ini saya bisa infokan di grup Pak Wayan, data-data atau dokumen apa yang diperlukan dan memberikan info due date-nya kapan terakhir mengumpulkan kepada saya. Mungkin itu Pak Wayan. Oh, jadi sementara ini share di grup apa tugasnya, Iya kemudian betul. kapan dikumpul. Seperti itu ya kurang lebih Bu Sri ya. Nah, Iya betul. hasilnya gimana kira-kira Bu Sri? Ada keterlambatan atau bagaimana Bu Sri? Terutama dari Wah, guru-guru seniornya.
Betul sekali Pak Wayan. Tentunya ada kendala ya Pak Wayan ya. Nggih. Kendalanya adalah ini Pak Wayan, guru-guru senior itu banyak kendala di IT. Nah, dibandingkan guru-guru muda, ya kita maklumlah juga guru-guru senior itu untuk mengoperasikan IT itu masih awam Pak Wayan. Sehingga pengumpulan tugas beliau tuh tidak sesuai pada waktunya. Itu membuat saya dilema jadinya Pak Wayan. Saya juga mintanya tidak enak. Iya, Jadi benar. kalau ditagih ya kita perlu, jadi harus ditagih. Nah, begitu Pak Wayan. Jadi saya dilema dengan situasi ini sebetulnya. Oke, jadi dilema dengan karena guru-guru senior kita kendala di IT ya seperti tadi dan oke Bu Sri. Nah, menghadapi situasi yang sudah ada, tentu Bu Sri dengan tim yang sudah ada nih mungkin sudah memikirkan beberapa strategi baru, cuma mungkin Bu Sri masih ragu-ragu, mungkin Bu Sri bisa cerita kira-kira sudah ada ide atau gagasan terbayang nggak untuk menghadapi dilema ini Bu Sri? Kalau ide gagasan yang terbayang tentunya sudah ada Pak Wayan, tapi saya masih ragu dengan ide-ide tersebut. Sudah ada ya Bu Sri ya. Boleh cerita Bu Sri mungkin sebenarnya Bu Sri idenya bagus tapi Bu Sri masih malu-malu, silakan Bu Sri mungkin ada beberapa idenya silakan diceritakan. Baik Pak Wayan, mohon dikoreksi ya. Mungkin ide pertama saya adalah menyusun rincian tugas pokok atau job desk dari masing-masing panitia Pak Wayan. Itu baru ide pertama Pak Wayan. Jadi yang tangkap ide pertamanya membuat job desk, siapa mengerjakan apa, kurang lebih seperti itu Bu Sri ya. Oke, bagus sekali idenya Bu Sri, ternyata idenya sudah bagus sekali ini. Ada ide lain Bu Sri kira-kira? Ini Pak Wayan, saya juga kepikiran bisa tidak menugaskan guru-guru muda yang ahli IT menjadi pendamping bagi guru-guru yang senior sehingga tugasnya bisa dikerjakan secara kolaborasi Pak Wayan. Kurang lebih itu ide-ide saya selanjutnya. Oke, bagus sekali idenya Bu Sri. Yang kedua ini, jadi kolaborasi ya, karena kendala yang Bu Sri hadapi, Bu Sri ide untuk berkolaborasi dengan guru senior, dengan guru yang lebih muda gitu. Tentu yang menguasai IT, kurang lebih begitu ya Bu Sri ya. Oke, bagus sekali Bu Sri. Mungkin ada ide lain, mungkin kayaknya Bu Sri punya banyak ide nih. Baik Pak Wayan. Nah, selanjutnya saya juga kepikiran ini Pak Wayan. Tidakkah perlu pendekatan berbeda terhadap beliau-beliau yang sudah senior ini? Karena selama ini tagihan, waktu, dan sebagainya saya samakan dengan seluruh guru. Padahal beliau-beliau yang senior ini banyak terkendala dengan IT. Oh gitu, jadi rencana Bu Sri sekarang yang bisa tangkap ya ada 3 rencananya. Yang sementara ini yang pertama ada pembuatan tupoksi ya, masing-masing guru dan yang panitia lah kurang lebih, kemudian ada kolaborasinya, dan yang ketiga paradigma pendekatan tentunya nih, itu yang 3 yang tangkap. Barangkali ada ide lagi Bu Sri? Betul Pak Wayan. Apalagi ya Pak Wayan, di pikiran saya terbesit untuk saat ini sementara mungkin cukup itu dulu Pak Wayan, 3 ide Cukup ini ya. tersebut. Saya rasa idenya sudah sangat-sangat bagus ini. Nah sekarang kira-kira nih Bu Sri, dari 3 ide itu kan tidak mungkin kita lakukan bersamaan ketiga-tiganya. Menurut Bu Sri, berdasarkan mungkin hasil diskusi dengan teman atau pemikiran Bu Sri, kira-kira mana yang akan Bu Sri lakukan terlebih dahulu atau didahulukan? Baik, Pak Wayan, kalau rencana yang terdahulu itu sih Pak Wayan, yang mana yang saya dahulukan, saya rencananya langsung pada ide menyusun topoksi dulu. Sekaligus di sana saya selipkan masing-masing pendamping guru-guru muda agar terciptanya kolaborasi antara guru muda dan guru senior. Mungkin dengan itu tugasnya dapat terbantukan karena guru senior kan tidak bisa mengoperasikan IT-nya. Jadi di situ ada kolaborasi guru muda yang membantunya. Mungkin itu ya rencana ya yang didahulukan Pak Wayan. Oke, jadi ide atau gagasan pertama dan yang kedua langsung bisa ya. Oke, bagus sekali Bu Sri. Luar biasa. Nah, sekarang Bu Sri, kan tadi gagasan atau idenya sudah akan diterapkan bersama. Nah, Bu Sri
sudah punya gambaran nggak bagaimana ide ini akan diimplementasikan atau bagaimana kira-kira Bu Sri akan mengaplikasikan ide ini di lapangan nanti? Bisa Ibu Sri ceritakan? Kalau mengimplementasikan ide ini di lapangan ya Pak Wayan, Iya, benar-benar. saya rencananya membentuk tim kecil bersama staf Iya. pimpinan. Ya, menyepakati siapa-siapa yang akan menjadi pendamping yang kira-kira berkompeten Pak Wayan. Lalu juga dengan melihat potensi guru dan warga sekolah, kemudian ditempatkan pada tugas yang sesuai mungkin Pak Wayan. Lalu kemudian saya akan mengumpulkan para pendamping dan mendiskusikan secara khusus sejauh mana pendampingan yang mereka lakukan terhadap guru-guru senior yang mengalami kendala Pak Wayan. Kurang lebih Iya. seperti itu Pak Wayan. Wah, luar biasa Bu Sri, sudah sangat-sangat terperinci idenya seperti apa, kemudian bagaimana ide itu kan dijalankan sudah sangat-sangat terperinci, kurang lebihnya sudah sangat pas ini Bu Sri. Nah, sekarang gambaran ide dan gambaran pelaksanaan sudah. Kira-kira nih kapan Bu Sri akan mulainya nih Bu Sri? Kalau bisa secepatnya Pak Wayan, minggu depan di awal minggu rencananya. Saya mendiskusikan dengan kepala sekolah dan staf pimpinan. Harapannya akhir minggu depan tupoksi tim pendamping sudah siap. Gitu Pak Wayan. Oke, jadi minggu depan ya targetnya ya, target dari Bu Sri dan tim. Oke Bu Sri. Nah, berikutnya Bu Sri yang ingin saya tanyakan, kira-kira nanti kalau ide ini sudah dijalankan, kan tentu nanti akan ada proses perjalanan, ada proses evaluasi, menganalisis keberhasilan, kendala yang dihadapi. Nah, kira-kira bagaimana sekarang Bu Sri akan memantau tingkat keberhasilannya atau agar program ini tetap on the track? Mungkin Bu Sri sudah punya gambaran. Oh iya Pak Wayan, sedikit saya ceritakan ya. Tentu saja saya punya gambaran on the track ya yang akan saya lakukan. Mungkin setiap minggu rencananya saya meminta para pendamping untuk melaporkan kendala dan hal yang sudah terselesaikan. Sehingga tidak berlarut-larut ini Pak Wayan. Jika terjadi masalah segera bisa kita atasi. Jadi saya rencananya memberikan jurnal refleksi mungkin Pak Wayan atau jurnal kegiatan pada masing-masing kelompok kecil yang sudah saya bentuk tadi gitu Pak Wayan. Oke, bagus ada jurnal mingguan ya. Jadi untuk dipantau terus kegiatan guru-gurunya, kalau ada kendala didiskusikan dengan segera. Oke, luar biasa Bu Sri. Nah, berikutnya Bu Sri. Nah, data-data atau dokumen ini kan tidak hanya melibatkan guru atau warga sekolah, mungkin ada pihak lain yang akan Bu Sri libatkan agar apa yang ingin disiapkan itu bisa terlaksana dengan atau terpenuhi dengan bagus. Mungkin ada pihak lain Bu Sri yang akan libatkan. Ya, tentu saja ada Pak Wayan. Selain pimpinan sekolah, mungkin rencana saya juga meminta saran dan bantuan pengawas sekolah. Oke. Serta juga komite sekolah, karena di sekolah kan ada komite Pak Wayan yang Iya, kita terintegrasi di sana ya Pak Wayan ya. Karena benar. ada beberapa dokumen juga yang terkait tentang beliau-beliau itu. Jadi nanti ada pelibatan komite Ya dan betul. pengawas sekolah, nggih Bu Sri, nggih. Oke. Luar biasa Bu Sri. Ternyata Bu Sri sudah menceritakan dengan sangat gamblang, menguraikan dengan sangat jelas apa ide Bu Sri, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana memantau dan siapa saja pihak yang akan dilibatkan. Keren Bu Sri, keren. Nah, saya rasa diskusinya sudah sesuai dengan harapan kira-kira Bu Sri ya. Kita tinggal ketemu lagi, mudah-mudahan 2 minggu lagi kita bisa diskusi lagi Bu Sri. Baik Pak Wayan, siap Pak Wayan. Ternyata setelah kita berbincang-bincang ini Pak Wayan yang kemarin pikiran saya masih mumet loh Pak Wayan. Sekarang merasa Oke. lebih plong karena unek-unek itu sudah ada yang saya ajak sharing. Dan terima kasih juga Pak Wayan. Saya mengganggu Pak Wayan pagi-pagi ini untuk meluangkan waktu bertemu saya dalam sharing ini. Lumayan sangat membantu sekali Pak Wayan. Nanti minggu depan saya akan menghubungi Pak Wayan lagi untuk sharing kembali terkait sejauh mana tugas itu sudah berhasil saya laksanakan, Pak Wayan. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu Sri ya. Jadi karena keterbatasan waktu kita juga Bu Sri ya, nanti mungkin kita lanjutkan lagi setelah Bu Sri melaksanakannya.
kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Ya, Bu Sri, terima kasih juga Bu Sri. Saya yang berterima kasih Pak Wayan, senang bertemu Pak Wayan hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak Wayan. Ya, sama-sama Bu Sri. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas. Wah, luar biasa sekali Pak Wayan dan Bu Lustri. 2 jempol buat Pak Wayan dan Bu Lustri. Jadi dari pelaksanaan coaching hari ini sudah berjalan sangat baik sekali yang lihat. Nah, di sini kembali ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan kepada Pak Wayan Parto khususnya yang sebagai coach ya. Namun sebelumnya izinkan Tiang menyampaikan hasil evaluasi atau pengamatan yang saya lakukan tadi ini ke. Secara garis besar percakapan Tirta sudah terjadi dalam kegiatan coaching yang sudah Bapak Wayan dan Ibu Sri lakukan. Mulai dari yang pertama adalah tujuannya, kemudian sudah tampak, kemudian juga identifikasi juga sudah tampak. Yang ketiga adalah rencana aksinya, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab juga sudah tampak sekali dalam kegiatan coaching tadi. Nah, selanjutnya yang ingin saya gali lebih jauh adalah dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Misalnya dalam kegiatan coaching yang akan datang ke apa sih kegiatan atau kompetensi inti mana lagi yang kira-kira Bapak kembangkan. Yang tadi kan cuman mungkin memberikan pertanyaan berbobot seperti sudah kelihatan sekali tadi. Terbukti dari pertanyaan yang Pak Wayan ajukan terus sudah memancing apa namanya coachnya itu menemukan solusinya sendiri seperti itu Pak Wayan. Terima kasih Pak Pandey. Jadi untuk ke depan saya akan terus mengembangkan 3 kompetensi itu selain mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin hadiran penuh. Jadi saya akan lebih menerapkan kemudian mendengarkan aktif ya. Jadi karena kan terutama proses mendengar ini ya, karena orang yang kita ajak bicara kalau kita sudah mendengarkan dengan bagus tentu nanti ide-idenya atau semangat dia untuk berdiskusi akan lebih ada. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih mengembangkan lagi agar dalam coaching nanti secara konsisten ketiga kompetensi itu berjalan. Oh iya, sangat luar biasa Pak Yan. Nah, tadi sebelumnya Pak Yan juga sempat menyampaikan sebelum pelaksanaan praktek coaching skala yang sebelumnya adalah skalanya 6. Nah, sekarang Benar. bisa nggak kira-kira setelah praktek coaching yang Bapak lakukan tadi, skala kompetensi yang Bapak miliki setelah melaksanakan praktek coaching ini diskalakan 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa kompetensi yang sudah Bapak miliki? Mungkin kalau untuk bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya ya Pak Pandi ya sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching pada hari ini, mungkin saya rasa sudah agak lebih meningkat ya karena saya lihat juga Bu Sri menjawab dengan sangat lancar. Saya juga bisa sedikit mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan sesuai dengan jawaban-jawabannya. Mungkin skalanya sudah meningkat, mungkin skornya kalau tadi 6-7 mungkin sekarang sudah ya 8 lah kurang lebih sudah Pak Pandi. Nanti mudah-mudahan nanti bisa menjadi 9 Pak. Wah, sangat luar biasa Pak Yan. Tadi juga Tiang lihat memang ya seperti yang Tiang sampaikan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wayan ajukan ke Bu Lustrinya, kemudian Bu Lustri bisa menggali sendiri apa namanya masalah-masalah yang akan dihadapi, bisa mencari solusinya sendiri seperti itu. Nggih, tidak terasa Niki kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah diizinkan untuk menjadi pengamat nggih, untuk Pak Wayan dan Bu Lustri juga. Kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tiang mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dalam kegiatan pengamatan ini. Sebagai akhir kata, saya sampaikan terima kasih lagi sekali dan Tiang tutup dengan pramasakti.
Om Santi Om Santi. 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 Terima kasih Pak Wayan dan Oke, Bu Sri. terima kasih. Sampai jumpa Pak Pande, Bu Sri. Nggih. Selamat siang Bu Sri dan Pak Pande. Oke, selamat siang Pak Selamat Wayan. siang, Pak Wayan. Bagaimana kabarnya Pak Pande dan Bu Sri hari ini? Kabar saya sebentar, baik. sehat. Sehat, nggih. Pak Pak Yan Pande gimana, gimana Pak? nggih, yang sehat Pak Pande. Gimana di sekolah Pak Pande sudah masih ulangan umum atau gimana? Atau sudah Masih, persiapan untuk rapotan? masih Pak Yan. Hari Masih terakhir penilaian ya? untuk gini. Oke. ulangan. Kalau di sekolah Bu Sri? Masih SAS sumatif akhir semester. Masih sumatif ya. Oke, Lagi ya. berlangsung, Pak Wayan. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching secara daring ya, karena melihat kesibukan kita yang ada. Setelah SAS ini atau sumatifnya niki, kita juga harus siap-siap tentang mempersiapkan nilai raport juga ya. Jadi banyak sekali tugas kita. Jadi bersyukur kita bisa ketemu walaupun secara daring, itu tidak akan mengurangi makna ya. Jadi yang penting nanti selama proses, apa kompetensi dan alur yang ingin dicapai, permasalahan yang ingin diskusikan bisa terselesaikan. Nah, dia akan mulai sesi ini, izinkan saya selaku pengamat ya sekaligus supervisornya nanti akan melakukan pengamatan selama proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Pande selaku coach dan Bu Sri selaku coachingnya. Dan yang juga mohon izin, selama proses coaching ini akan direkam untuk keperluan penilaian dari fasilitator pendidikan guru penggerak. Ya, kurang lebih nih ke pengantarnya. Semoga nanti kegiatan kita berjalan sesuai rencana. Yang akan melakukan beberapa tanya jawab dulu dengan Pak Pande sebelum sesi coaching atau praktik coaching berlangsung. Pak Pande, nanti selama proses coaching ini yang akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian saat proses coaching berlangsung yang akan mengamati dengan form supervisi akademik yang ada di LMS. Kemudian terakhir nanti setelah kegiatan coaching juga saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi kembali apa yang sudah kita diskusikan sebelum coaching berlangsung. Kurang lebih seperti itu prosesnya Pak Pande. Nah, yang mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak Pande, pada proses coaching hari ini, kira-kira dari 3 kompetensi coaching, pada kompetensi mana yang ingin Pak Pande lebih kembangkan pada proses coaching hari ini? Silakan Pak Pande. Baik Pak Wayan, terima kasih. Izin untuk menanggapi. Dari 3 kompetensi yang ada, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam kegiatan praktek coaching hari ini yang ingin kembangkan secara spesifik itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Mengajukan pertanyaan berbobot itu yang akan lebih ditekankan ya. Dan nah, selama proses nanti tidak menutup kemungkinan juga kompetensi yang lain akan muncul tentunya Pak Pande ya. Benar. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Pak Pande, kenapa Pak Pande lebih menekankan pada kompetensi ini? Kira-kira mungkin kalau Pak Pande menggambarkan diri Pak Pande, kira-kira pada rentang skala berapa kira-kira kalau dari 1 sampai 10 kompetensi ini ada pada diri Pak Pande? Silakan Pak Pande. Baik Pak Wayan. Jadi sebelumnya saya merasa memang kompetensi ini yang ingin lebih spesifik saya kembangkan karena artinya dari pengalaman juga itu yang kurang. Jadi kalau direntangkan, diambil dari skala, kemungkinan baru sampai 5 Pak ya. Oke, baru 5 menurut. Nah, itu penilaian diri dari Pak Pande. Nah, sekarang harapannya Pak Pande, kira-kira nanti selama proses coaching berakhir, nanti setelah proses coaching berakhir, kira-kira harapannya Pak Pande, apa yang Pak Pande harapkan meningkat selain kompetensi ini? Pak Pande berharap pada rentang mana? Kemudian ada hal lain nggak yang ingin Pak Pande harapkan pada proses coaching hari ini? Silakan. Selain kompetensi
yang tadi Tiang sampaikan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seiring artinya berjalannya percakapan coaching ini, tentunya juga potensi yang lainnya juga bisa berkembang. Yang salah satunya itu adalah mendengarkan aktif juga dan hadir sepenuhnya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, harapan Tiang eh, apa namanya kepada si coach ini, dia bisa menemukan atau mencari solusinya dari masalahnya sendiri. Seperti ini kok Pak ya. Jadi nanti bukan Pak Pande yang akan memberikan solusi ya, tetapi Iya nanti benar. coachnya sendiri yang akan menemukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Pande. Nah, kira-kira nanti kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya, Pak Pande berharap di rentang berapa nanti sampainya setelah proses coaching ini? Oke. Kalau tadi mungkin sebelumnya kemampuan Tiang saat ini mungkin baru sampai 5, kemudian setelah harapan Tiang setelah berjalan ya 8 lah, oh yang 7 sampai 8 lah. Oke, 7 sampai 8 Ya. ya. Nah, Oke. mudah-mudahan tercapai Pak Pande nanti. Nah, yang juga mengingatkan kepada coach, nanti selama proses coaching ini, Tiang dibekali dengan pedoman pengamatan. Nanti Tiang akan mengamati apakah selama proses coaching alur tirta dan kompetensi coaching itu benar-benar ada. Jadi alur tirta seperti yang kita sudah ketahui bersama, nanti apakah ada penetapan tujuan, kemudian ada identifikasi terhadap permasalahan, kemudian ada rencana aksi yang akan ditetapkan, dan terakhir ada tanggung jawab yang akan diambil seperti itu. Ya, kurang lebih nanti mohon dan yang berharap selama proses coaching berlangsung seperti namanya alur tirta bisa mengalir ya, mengalir. Silakan dikembangkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kondisi atau jawaban nanti dari Ibu Sri. Oke, siap Pak Yan, siap. Pak Pandi sudah siap? Siap. Bu Sri, sampun siap Bu Sri? Oke, karena sudah siap, coach dan coach sudah siap, waktu yang berikan kepada Pak Pandi. Silakan Pak Pandi. Selamat siang, Pak Pandi. Oke, selamat siang Bu Lu. Gimana kabar, Oke, Pak baik. Pandi? Baik Bu Lu. Tumben ini Bu Lu ada apa nggih? Kira-kira. Ada yang ingin saya sampaikan sedikit, Pak Pandi. Apa saya mengganggu ini waktunya Pak Pandi ya? Oh, tidak Bu Lu. Ini kebetulan jam terakhir baru Tiang ada mengajar nih. Oh iya, jadi kebetulan ya Pak Pandi ya. Jadi saya minta waktu Bapak sebentar aja, ada yang ingin saya sampaikan. Oh, nggih, bisa Bu Lu. Kira-kira apa yang bisa Tiang bantu nggih? Mungkin Bu Lu bisa menceritakan. Baik, begini Pak. Dalam kegiatan CGP ada tugas-tugas yang harus terpenuhi. Ya, salah satunya itu ada membuat video, terus ada membuat poster yang harus kita upload di LMS itu Pak ya. Nah, kebetulan Tiang menggunakan aplikasi Canva ini untuk membuatnya. Ya, selain itu CGP juga dalam pembelajaran juga sangat menarik Bapak menggunakan aplikasi Canva untuk Oke. media pembelajarannya untuk tuntutan tugasnya Bapak. Nah, tetapi di sini titik yang kurang dalam mengaplikasikan aplikasi Canva tersebut itu yang membuat hati saya gundah loh Pak Pandi. Oh, Kenten. Ya, ya, ya. Oke. Eh, Kalau biasanya Ibu selama ini buka aplikasi Canva-nya itu kok lewat akun yang biasa nih? Oh iya Pak Pandi, akun Google saya yang biasa saya pakai. Oke, dan Ibu pernah buka aplikasi Canva melalui akun Belajar ID? Akun Belajar ID ini ke? Pernah buka nggih? Akun akun belajar ID nggih. Nggih. Sudah sih Pak, sudah pernah membuka juga dalam akun belajar ID. Oke, dan ya. Kalau sejauh ini, hmm, artinya dalam pembuatan tugas, kemudian media pembelajaran, eh, apa namanya, berupa tugas apa saja yang pernah Ibu buat di aplikasi Canva, kan ada seperti video, poster dan sebagainya yang pernah sudah Ibu lakukan artinya pembuatannya.
seperti apa? Oh iya, baik Bapak. Untuk media pembelajaran yang sudah berlalu ini sih sudah saya buat dalam bentuk poster dan video-video pendek, itu yang tuntutan LMS saja Bapak. Baru Oh, sebatas itu saja. wah, itu juga udah luar biasa namanya, belum? Udah luar biasa nih. Nah, sekarang artinya kalau menurut Ibu, mana yang lebih banyak? Tadi kan sempat Ibu lo sampaikan, eh, sudah apa namanya buka aplikasi Canva di akun biasa dengan di akun pembelajaran EDI. Ibu lo di sana bisa bandingkan mana lebih banyak fitur Canva yang di Canva di akun biasa atau di akun pembelajaran ID. Nah, itu yang sempat saya bandingkan ini, Pak. Kalau di akun biasa sih fiturnya lumayan sedikit ya. Begitu saya buka akun belajar ID, ternyata banyak sekali. Terus ada fitur-fitur yang beragam di sana, Bapak. Terlalu banyaknya, maka membuat saya lumayan bingung ini, Bapak. Oh ya. Oh jadi Bu Lo sudah sempat membandingkan artinya kalau akun belajar biasa untuk di Canva-nya itu memang mungkin lebih sedikit sedangkan untuk di fitur-fitur Canva di akun media pembelajaran ID-nya tuh itu lebih banyak nih. Nah, kira-kira dari fitur apa saja yang Ibu ketahui dalam aplikasi Canva? Jadi kan banyak fitur-fiturnya seperti yang Ibu tadi sempat sampaikan. Kalau yang di akun belajar ID-nya lebih banyak fiturnya. Bisa Ibu ceritakan sedikit yang Ibu ketahui dari fitur-fitur Canva yang ada di belajar ID? Ya baik Bapak, kalau sejauh ini ya, karena saya membukanya saking banyaknya fitur-fitur itu, ya cukup lumayan sih yang saya ketahui, tapi tidak semuanya. Di situ ada elemen-elemennya, ada desain-desainnya, situ juga ada audionya. Habis itu saya buka juga apa itu namanya Pak yang ada gambar animasi-animasi mungkin Oh Pak iya, ya. di situ. Nggih. Nah, dari percakapan yang kita lakukan tadi, Niko, kira-kira tujuan atau harapan Ibu seperti apa Niko untuk apa namanya mengaplikasikan aplikasi Canva tersebut? Baik, kalau tujuan saya sih Bapak, harapan terbesar saya ini ya setelah ini, saya itu lebih mahir dalam mengaplikasikan fitur-fitur dari Canva tersebut untuk memenuhi tugas-tugas CGP saya, biar saya bisa membuat video seperti teman-teman yang ada bergerak-bergeraknya begitu semua Bapak. Rasanya menarik sekali ya. Nggih. Nggih, jadi harapannya Ibu ya lebih mahir dalam menggunakan aplikasi Canva, terus fitur-fiturnya yang ada dalam apa namanya aplikasi Canva, membuat video yang lebih menarik, terutama juga dalam buat Ya, media, betul. media pembelajaran seperti Niko boleh Bu Long nih. Nah, kira-kira Niki kalau tiang ukur dengan rentang atau skala 1 sampai 10 saat ini seberapa kira-kira kemahiran atau kemampuan Ibu untuk mengaplikasikan aplikasi Canva? Nah, kalau saat ini ya mungkin saya berada di rentang 5 atau 6 lah, Pak. Saya ingin sekali biar bisa sampai di rentang 7 lah atau 8. Kalau saat ini masih berada di skala minim 5 sampai 6 kurang Ya, lebih, Bapak. nggih. Jadi untuk saat ini kemahiran ataupun dalam mengaplikasikan Canva itu skalanya atau rentangnya baru 5 sampai 6 nggih. Nah, juga tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwa eh, harapannya ingin mencapai rentang berapa tadi Ibu loh sempat gini kan? 7, 7 nggih. 7 Oh sampai nggih, 8. 7 sampai 8 ya. Wah, nggih. Eh nah, kira-kira untuk mencapai rentang atau skala 7 sampai dengan 8 apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai rentang nilai tersebut? Iya, dari rentang itu saya sih sudah ada rencana, Pak ya. Mungkin sedikit bisa paparkan pada kesempatan sharing kita ini. Yang Nggih. pertama kan,
Yang paling gampang itu adalah niat dari dalam diri, Pak. Saya kan ada itu ya sekarang gampang sekali kita belajar karena tutorial-tutorial sudah gampang kita akses ya. Nggih. Kapan saja asal kita ada niat, ya di mana saja bisa dibuka ya. Itu salah satu mungkin yang pertama ide saya. Yang kedua, nah ini mungkin di sekolah ada juga teman saya yang sangat mahir dalam bidang IT, itu ada guru TIK saya, Pak. Ya mungkin saya akan lebih banyak bertanya di sana, di guru TIK saya ini, semoga beliau mau membantu saya. Mungkin kurang lebih itu rencana saya, Bapak. Wah, sangat menarik ini, Bro. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, pasti yang pertama adalah niatnya. Kalau udah niatnya besar, dengan berbagai cara pasti kita bisa. Banyak cara juga seperti yang Ibu lo sampaikan tadi, mungkin lewat YouTube, kemudian belajar sama teman di sekolah yang memang ya lebih mahir lah dalam mengaplikasikan tanpa ataupun teman-teman yang lain. Wah, udah sangat luar biasa sekali, Bu lo. Nah, eh, kira-kira kapan nih Bu lo mulai belajarnya seperti itu? Rencana, tapi sebelum-sebelumnya saya sudah menodong teman saya dulu sebelum saya belajar di YouTube itu, Pak, ya. Karena yang informasi terdekat itu, dalam mengaplikasikan itu, saya kebetulan saya satu ruangan sama teman saya yang TIK ini. Itu saya tanyakan lebih dulu, sudah berjalan, tapi besok akan saya tanyakan lagi. Ya setidaknya langkah awal itu adalah segera bertindak, Pak, ya. Kalau dari YouTube, nah saat ini pun saya juga masih buka YouTube, ya mohon doanya dari Pak Pandi semoga saya segera bisa. Cuman kalau belajar sendiri untuk mengenali itu, lumayan susah juga kalau tidak kita sharing dengan teman. Kebetulan saya sharing dengan Pak Pandi ini luar biasa, saya senang sekali. Nggih, nggih. Baik, jadi seperti yang Bu Luh tadi sampaikan, artinya secepatnya nggih ya, lebih cepat lebih baik, kan seperti niku nggih. Jadi Betul. kalau bisa artinya seperti yang Ibu sampaikan juga, langsung belajar dulu dengan teman terdekat, kemudian setelah itu mungkin belajar lewat YouTube seperti niku. Nah, jadi dari percakapan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu tangkap atau mungkin dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita dari tadi? Kalau dapat saya simpulkan sih, Pak, ya akun belajar ID itu dari akun biasa dengan akun belajar ID itu ternyata fiturnya jauh lebih banyak ya di akun belajar ID, Pak. Dan apa ya, kita bisa mengaksesnya secara gratis malahan di akun belajar ID. Mungkin seperti itu, Pak. Dan penggunaan fitur-fiturnya juga luar biasa. Di sana banyak ada apa itu animasi-animasi. Iya. Ternyata teman-teman saya menggunakan itu baru saya tahu sekarang, Pak. Ternyata kemarin saya menggunakan Canva dari aplikasi biasa. Oh Itu iya. yang dapat saya simpulkan, ternyata Nggih, fiturnya lebih banyak ada di akun belajar ID tersebut. nggih. Jadi apa yang Bu Luh tadi sampaikan, jadi Bu Luh bisa membandingkan sendiri dari aplikasi Canva yang apa namanya, akun belajar biasa, kemudian dibandingkan dengan Canva yang ada di akun belajar ID, itu fitur-fiturnya lebih banyak, kan seperti niko Bu Luh nih. Nah, jadi eh mudah-mudahan secepatnya Ibu bisa menguasai dan juga mengaplikasikan, lebih mahir lah mengaplikasikan fitur-fitur yang ada di dalam Canva. Harapannya sebelumnya Ibu mungkin eh, baru menguasai di rentang skala 5 sampai 6, harapannya ke depan adalah bisa sampai lebih mahir di rentang skala 7 sampai 8, kan seperti Niko Bu Lengeh. Iya, betul, Pak. Dan pada kesempatan ini saya senang sekali bertemu dengan Pak Pande. Jadi, Pak Pande itu memberikan solusi, ya membangun pikiran saya sendiri mungkin, Pak, ya. Jadi tidak begini loh, Bu Loh, begini loh, Bu Loh. Jadi tidak selalu saya diberikan jawaban. Jadi Pak Pande menggali gimana caramu untuk menemukan itu. Jadi saya merasa saya belajar sendiri. Karena belajar sendiri itu ternyata memang benar, Pak. Lebih lama diingat ternyata ya. Jadi saya menemukan sendiri sesuai dengan arahannya Pak Pande itu lama saya ingat. Akhirnya sekarang mulai bisa untuk mengaplikasikan
fitur Canva itu di akun Belajar ID. Terima kasih, Pak. Nggih. Ya sama-sama Bu Luh. Oh ya Bu Luh, biar yang tahu juga sejauh mana Ibu sudah menguasai fitur-fitur Canva. Nah kira-kira kapan nih bisa ketemu lagi? Artinya biar yang tahu juga pengen tahu artinya perkembangan Bu Luh tuh menguasai atau mengaplikasikan Canva itu sejauh mana? Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi? Sesegera mungkin, setidaknya satu video saya hasil apa ya pertemuan coaching saya dengan Pak Pande hari ini, saya akan sharingkan sama Pak Pande melalui WA nanti. Nanti setelah itu kita bertemu kembali. Kurang lebih lagi 2 hari lah, Pak. Wah ya, semangat ya Bu ya. Bu Luh sudah sangat apa namanya bersemangat sekali untuk belajar aplikasi yang ada di Canva. Kan seperti ini kok Bu Luh, nggih. Nggih Bu Luh, Ya, betul eee, sekali. terima kasih juga niki sudah mau menceritakan atau cerita-cerita lah dengan tiang niki. Baik Bapak, untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu karena sebentar lagi saya ada jam juga ke kelas. Nanti saya akan ganggu Pak Pande lagi lewat WA. Semoga pertemuan-pertemuan ini berlanjut ya Bapak. Jangan bosan-bosan membagi apa ya ilmu dengan saya mungkin Pak. Nggih, Baik, terima kasih Bapak. nggih sama-sama Bu Luh, mudah-mudahan ke depannya kita bisa selalu artinya sharing, Bu Luh yang ada masalah atau mungkin tiang, kita selalu sharing bersama. Nggih, terima kasih juga Bu Luh, eee, selamat siang niki. Silakan lanjutkan Sama-sama. aktivitas. Nggih. Oke, luar biasa. Sudah selesai ya sesi coachingnya Pak Pande. Gimana perasaannya Pak Pande? Tegang? Agak sedikit Pak Yan. Tegang. Oke, Bu Sri gimana mengungkapkannya? Merasa terbantu nggak selama proses coachingnya? Bantu sangat. Saya sih santai karena beliau banyak mengarahkan, Pak. Jadi menanyakan solusi kepada saya. Jadi saya sampaikan aja secara mengalir. Oke, baik. Oke, Pak Pande, seperti janji tiang tadi, setelah sesi yang mengamati berdasarkan hasil pengamatan, ada beberapa hal yang sudah saya catat sesuai lembar observasi yang saya pegang. Nah, namun sebelum ke sana, yang ingin mendengar langsung dari Pak Pande, bagaimana Pak Pande menilai diri sendiri selama proses coaching tadi, kira-kira bagaimana Pak Pande menilai penampilan Pak Pande kalau dilihat dari segi kompetensi yang ingin Pak Pande kembangkan tadi. Kalau yang ingat kembali itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana Pak Pande melihat setelah sesi coaching tadi gimana? Kira-kira berkembang atau masih seperti sebelumnya? Silakan Pak Pande. Nggih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Eee refleksi tiang, tiang nilai dari diri tiang sendiri, dari sebelumnya yang tiang sampaikan tadi, potensi yang ingin tiang kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kan seperti ini kok. Nah, di awal mungkin, baru menguasai baru mungkin 5 skala 5 kan seperti ini kok. Setelah berjalan, tiang menilai diri tiang sendiri, potensi yang ingin tiang kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Sementara ini saya rasa eee, sudah ada peningkatan, terbukti atau terlihat dari, cara apa namanya, si coach juga dari pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan, dia bisa menggali sendiri, informasi ataupun solusi dari, yang dihadapi si coach. Seperti ini kok, Pak Wayan. Oke, bagus Pak Pande ya. Jadi kalau yang bisa tangkap Pak Pande sudah meningkat ya menurut evaluasi diri Pak Pande. Oke. Nggih, Jadi terlihat dari Pak Pande sudah bertanya dengan cukup baik juga, jawaban dari coach juga mengalir. Oke Pak Pande. Oke. Nah sekarang Pak Pande, kalau dari pengamatan tiang, yang izin sekarang mengamati, nah nggih, berdasarkan pengamatan tiang, kompetensi yang Pak Pande harapkan muncul atau lebih berkembang itu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot sudah. Tiang lihat sudah mengalami perkembangan. Tiang lihat dari catatan Tiang, Pak Pande sudah berhasil mengarahkan Bu Sri tadi dengan beberapa pertanyaan
yang sifatnya pertanyaan yang terbuka. Jadi lebih banyak pertanyaan terbuka, walaupun ada beberapa pertanyaan tertutup ya. Misalnya pada saat pertanyaan tertutup, misalnya mana lebih banyak yang belajar ID atau akun biasa. Jadi sudah pertanyaan tertutup, tapi dominan sudah pertanyaan terbuka. Jadi kurang lebih seperti itu ya catatan saya. Jadi sudah sangat luar biasa di bagian kompetensi yang ingin Pak Pandey kembangkan pada hari ini. Nah, kemudian dari segi coaching alur tirtanya pada segi coaching ini juga sudah terlihat sangat bagus. Yang pertama sudah menetapkan tujuan ya. Tujuannya yaitu ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana mendiskusikan tentang apa namanya Canva ya kalau ditangkap tadi. Kemudian ada juga identifikasi masalahnya, apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Bu Sri. Kemudian ada psikoci ini Pak Pandey dengan mengajukan pertanyaan. Jadi Pak Pandey sudah menghindari memberikan solusi di sana. Oke. Nah, yang ketiga yaitu juga sudah ada rencana aksi. Jadi rencana-rencana sudah Pak Pandey tanyakan apa saja rencana-rencana. Mungkin tadi kalau yang tidak salah juga nanti dengan memanfaatkan media-media berlatih secara mandiri melalui YouTube dan sebagainya dengan orang yang lebih bisa kan seperti itu ya kurang lebih. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi Pak Pandey sudah menanyakan kapan akan dilaksanakan, kemudian meminta lagi kalau bisa diskusi, itulah bagian dari menggali tanggung jawab. Jadi secara langsung pada proses alur kita sudah yang amati ada secara utuh. Nah, sekarang tinggal Pak Pandey lebih berlatih lagi agar lebih mahir, sehingga nanti harapannya seluruh kompetensi dari coaching bisa dikuasai dengan baik. Nah, Pak Pandey terakhir sebelum yang akhiri, nah harapannya ke depan setelah proses coaching ini, bagaimana Pak Pandey akan mengembangkan kompetensi yang lain? Apakah Pak Pandey cukup hanya mengembangkan kompetensi ini? Apa kompetensi yang lain juga akan dikembangkan dan bagaimana kira-kira cara Pak Pandey akan mengembangkannya? Silakan Pak Pandey. Oke, baik Pak Wayan. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Wayan. Tadi apa namanya Pak ya sudah mengingatkan Tiang kembali terutama dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam artian memberikan pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang tidak sadar juga kalau nggak Pak Wayan tadi mengingatkan. Nah, jadi kompetensi selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, yang lebih spesifik kan itu yang Tiang merasa kurang. Kemudian juga saya harapkan dari ketiga kompetensi yang ada, ketiganya ingin saya kembangkan. Jadi yang ingin lebih, yang pertama tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemungkinan artinya mungkin lebih sering berlatih sebagai coach biar kompetensi yang ada di dalam diri Tian itu lebih meningkat seperti ini kok Pak ya. Ya, jadi nanti Pak Pandey akan lebih banyak berlatih nanti ya kalau di sekolah misalnya ada ketemu lagi permasalahan realnya nanti bisa berlatih lebih banyak lagi. Oke, luar biasa Pak Pandey pertemuan kita hari ini, Bu Sri juga terima kasih. Nah, terakhir izinkan saya mendokumentasikan kegiatan ini mencatatkannya dengan pada proses hasil supervisi Pak Pandey dan Sri. Nah, semoga kegiatan kita hari ini sesuai dengan harapan. Yang rasa itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada Ibu Sri dan Pak Pandey ada yang ingin didiskusikan lagi atau cukup? Kalau dari Tiang cukup Pak Yan. Terima kasih banyak Niki lagi sekali Tiang ucapkan sama Pak Wayan dan juga Bu Sri. Baik, karena tidak ada lagi, mari kita akhiri. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Yang tutup Pak Pandey dan Bu Sri dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Oke, sampai berjumpa lagi Pak Yan dan Bu Sri. Terima kasih. Oke, siap.